Peristiwa G30 SPKI adalah sebuah aksi kudeta yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Aksi pemberontakan selama 2 hari 1 malam itu diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Gerakan pemberontakan tersebut dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini juga menyebabkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat, serta pergolakan sosial yang sangat hebat. Selain itu, menyebabkan kematian lebih dari 500.000 orang dan terdiskriminasi. Peristiwa G30 SPKI menjatuhkan Soekarno dan menandai mulainya berkuasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Peristiwa G30 SPKI yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno sekaligus mengubah ideologi negara. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Peristiwa G30 SPKI terjadi mulai malam hingga dini hari, tepatnya pada 30 September malam hingga memasuki tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Pergerakan dimulai dengan menculik para perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Letkol Untung yang bergerak menculik serta membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat. 3 dari 7 orang perwira langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan 4 lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya, Jakarta. Berikut nama para jenderal yang menjadi korban G30 SPKI. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Jenderal Abdul Haris Nasution juga menjadi target penculikan, namun beliau berhasil lolos. Tetapi sayangnya anak perempuannya Ade Irma menjadi korban kebengisan PKI. Selain itu, ajudannya Letnan 1 Pere Andreas Tendean ikut diculik dan dibunuh PKI di Lubang Buaya. Selain di Jakarta, PKI juga melakukan pemberontakan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ketujuh korban itu ditemukan oleh Satuan Resimen Para Anggota Komando Angkatan Darat atau RPKAD di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Jenazah itu ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter. Saat ditemukan, sumur tua itu ditimbuni dedaunan, sampah kain, dan batang-batang pisang. Jenazah yang ada di tumpukan paling atas adalah Letu Pere A. Tendean. Jenderal Ahmad Yani ada di tindihan keempat. D.I. Panjaitan di posisi paling bawah dan M.T. Haryono di atasnya. Proses pengangkatan dimulai pada Minggu 3 Oktober 1965. Namun jenazah baru bisa diangkat pada Senin 4 Oktober 1965 menggunakan tabung zat asam oleh evakuator. Kemudian sekitar pukul 19.00 jenazah-jenazah tersebut ditempatkan di Aula Departemen Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara. Ketujuh perwira itu dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965.